kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
Dan naikkan lagi pujian kita, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan.
Sebarkanlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bila gerejanya kita lebih dan pemenang. Haleluya. Kalau pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya kita lebih dan pemenang. Kita lebih dan pemenang. Haleluya, kita lebih dari menang, amen. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Dia kuasanya dalam keringan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku.
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia
sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudara dan saudari, para jemaat Tuhan yang saya kasihi, bertemu lagi kita di dalam kebaktian kita secara dalam talian. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan kepada kita semua, dan saya berharap dimanapun saudara berada, di rumah, di tempat kerja, ataupun dimanapun Anda berada, Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat, dan saya terus berharap bahwa Anda semua mengikuti saranan SOP dan sebagainya, menjaga diri dengan baik, dan juga saya berdoa supaya Tuhan melindungi Anda semua. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan untuk kita semua, dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kesehatan yang Kau beri, dan kehidupan dan kesempatan yang ada untuk kami terus menikmati kehidupan ini. Ya Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, dan itu Tuhan, kami menaikkan puji-pujian kami, sembah kami kepadamu, karena Engkau layak menerima semuanya. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin menikmati daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami, agar kami menangkap Tuhan isi daripada firman-Mu, dan kami dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-harian. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jadi hari ini kita akan melihat di dalam firman Tuhan, yaitu di pasal yang keempat di dalam surat Filipi ya. Jadi kita sudah sampai kepada akhir surat ini, dan sudah saya rasa sudah 2 bulan kita melihat daripada kitab ini, dan banyak benda yang telah kita pelajari bersama. Dan saya berharap saudara dan saudari yang telah mendengar khotbah-khotbah yang sebelum ini, kalau Anda yang belum mendengar, Anda boleh menonton semula di channel YouTube gereja kita. Dan saya berharap yang telah mendengar banyak diberkati, karena banyak prinsip-prinsip yang kita temukan di dalam kitab Filipi ya. Jadi hari ini kita sudah sampai ke penghujung kitab Filipi ini. Suatu kitab yang sangat menarik saudara. Dan hari ini saya ingin membawa kita dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Jadi saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu.
Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi saudara, hari ini firman yang saya ingin bawakan kepada kita adalah tentang berpuas hati. Ya, tentang berpuas hati. Jadi kalau kita melihat bagian yang telah kita bacakan sebentar tadi, sebenarnya ini adalah ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi yang sebenarnya mereka telah menghantar bantuan kepada Paulus ketika Paulus dipenjarakan, dan mereka menghantarnya melalui seorang saudara mereka yaitu Epafroditus, ya. Jadi ini bantuan mungkin secara keuangan. Ini yang saya percaya bahwa ini adalah bantuan secara keuangan diberikan kepada Paulus untuk dia mencukupi kehidupannya pada waktu itu. Ya, walaupun dia di penjara, saudara, dia dikawal ya oleh tentara Romawi, dia di sebuah rumah, dan dia masih memerlukan bantuan-bantuan sedemikian ya untuk keperluan pribadi, karena dia tidak dapat keluar dan bekerja dan sebagainya, karena dia dikawal rapi oleh tentara Romawi. Dan kalau kita membaca di dalam sejarah, dia mula-mula dia ditahan di rumah dan akhirnya dia dibawa ke penjara Roma, ya. Jadi memang ada bantuan daripada jemaat yang lain, dan khususnya dalam sini adalah dari jemaat Filipi yang memberi bantuan kepada Paulus, dan bukan hanya satu kali tapi juga dah beberapa kali sebenarnya, ya. Dan jemaat Filipi banyak memberi support, bantuan kepada Paulus. Dan kalau kita membaca di tempat lain, Paulus pernah berkata dia pernah bekerja untuk menyara kehidupannya dalam pelayanannya. Seperti kalau dia menulis kepada Korintus, dia tidak mau membebankan orang-orang Korintus, dan dia menjadi pembuat kemah. Ya, dia membuat kemah dan dia bekerja sendiri dan memelihara keperluannya sendiri, menanggung keperluannya sendiri, keperluan hariannya sendiri. Tetapi di tempat lain ada waktunya Paulus juga masih menerima bantuan-bantuan daripada jemaat lain. Jadi dalam konteks ini Paulus memuji, Paulus memberikan rasa terima kasih kepada mereka yang telah memberikan bantuan kepadanya, yang sudah banyak kali memberi bantuan, bukan satu kali, bukan dua kali, tapi saya rasa ada lebih daripada itu. Jadi Paulus mengucapkan terima kasih. Tapi apa yang saya ingin highlight ataupun ingin kita sama-sama lihat di dalam teks ini adalah bagaimana sikap Paulus, bagaimana Paulus merasa puas, berpuas hati, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia berkata to be content, ya. Ini merasa puas, ya, puas hati. Jadi kita melihat dalam firman ini, kita akan menemukan beberapa perkara yang penting, saudara. Ya, bagaimana Paulus hidup, bagaimana dia melihat keperluan pribadinya, bagaimana dia mencukupkan dirinya, bagaimana dia memandang sama ada kelimpahan, kekurangan, sama ada kenyang ataupun lapar. Paulus tahu semua itu. Jadi kita mau belajar daripada Paulus, saudara, karena saya percaya bahwa Tuhan meninggalkan prinsip-prinsip penting bagi kita. Jadi hari ini tema yang saya bawakan kepada kita adalah tentang berpuas hati, ya, tentang berpuas hati. Jadi saudara, apa yang saya maksudkan dengan berpuas hati di sini? Jadi pertama kali sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa yang saya tidak maksudkan dengan berpuas hati. Yang saya tidak maksudkan di sini adalah bukan tentang markah ujian Anda. Nah, jika Anda seorang pelajar, ya, kalau markah Anda lihat bahwa markah itu terlalu kecil, ya, saya tidak mau Anda mempunyai suatu mindset, oh, saya sudah berpuas hati dan saya tidak apalah,
ya, I pun I lah. Ya, begitu. Saudara, saya tidak mau Anda mempunyai mindset sedemikian. Ini bukan yang saya maksudkan tentang berpuas hati. Kalau Anda mempunyai markah yang rendah dalam peperiksaan, ya saudara, tingkatkan lagi usaha Anda. Majukan diri Anda, belajar lebih lagi. Belajar dengan bijak, ya, dan belajar dengan rajin. Dan saya percaya bahwa Anda akan lebih maju, ya. Apa yang saya tidak maksudkan juga dengan berpuas hati adalah bukan tentang usaha Anda yang ala kadar, ya. Bukan membuat sesuatu yang kita merasakan, oh, sekadar cukup buat, ataupun peribahasa Melayu mengatakan seperti melepaskan batuk di tangga. Bukan itu yang saya maksudkan, saudara. Kita bukan orang-orang yang dipanggil untuk melakukan sesuatu yang sampai lewa, ataupun hanya cukup-cukup makan, ataupun ala kadar saja. Kita memiliki the spirit of excellence, yaitu roh yang mau cemerlang, yang mau membuat sesuatu dengan terbaik, saudara. Jadi kalau Anda belajar, belajarlah dengan yang semampu Anda lakukan, yang terbaik yang Anda lakukan. Kalau kita bekerja untuk majikan kita, kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu firman Tuhan yang sangat jelas, ya. Dan itu juga ditulis oleh Paulus sendiri. Jadi itu bukan yang saya maksudkan tentang berpuas hati. Dan seterusnya bukan juga yang saya maksudkan di sini, bukan sikap di mana kita menerima sesuatu dan kita mengatakan, oh, itu takdir saya, ya, ini takdir saya. Mungkin Tuhan sudah mau saya begini dan saya tidak mau mengubahnya. Saya tidak bermaksudkan sedemikian, saudara. Ini bukan yang saya katakan tentang berpuas hati, ya. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan ini, petikan ini, apa yang kita temukan adalah apa yang Paulus maksudkan tentang berpuas hati di sini adalah tentang hal keperluan asas seorang manusia, ya. Dalam konteks ini kita melihat keperluan apa ini? Ini adalah tentang keperluan makanan, pakaian, ya, bahkan mungkin tempat tinggal, saudara. Tapi Paulus di sini, of course, tempat tinggal dia adalah di penjara, ya. Jadi itu mungkin tidak dimaksudkan secara jelas. Tapi kalau bagi kita secara pribadi, ya, keperluan-keperluan yang paling asas bagi kita adalah apa? Makanan, pakaian, ya, ada tempat untuk kita tinggal. Nah, itu sangat asas. Semua orang mengakui itu adalah keperluan-keperluan kita. Dan apakah uang juga keperluan asas kita? Ya, satu keperluan asas. Karena untuk makanan kita perlu membeli, untuk pakaian kita juga perlu membeli. Tapi saudara, kita perlu mempunyai suatu sikap di mana kita sampai kepada satu tahap di mana kita tahu bagaimana kita harus merasa cukup, kita merasa puas hati dengan apa yang kita sudah miliki, saudara. Jadi itu yang kita akan lihat dalam petikan ini. Ya, saya tidak akan menghuraikan dengan begitu terperinci satu persatu, tapi saya mengambil beberapa prinsip dalam ini supaya kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-harian, ya. Jadi ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Ada dua kunci bagaimana kita boleh hidup seperti Paulus, hidup yang content ataupun yang berpuas hati, ya. Jadi yang pertama adalah kita perlu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan dalam segala keadaan. Ini kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-11, di mana Paulus berkata begini, "Kukatakan ini bukanlah kerana kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Jadi saudara, kita lihat Paulus, dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi saudara, Paulus belajar dalam segala keadaan, saudara. Dia tahu apa itu memiliki banyak, dia tahu apa itu memiliki kurang atau sedikit, ya. Dan dia belajar mencukupkan dengan apa yang sudah ada pada dia. Dan dia tidak bingung ataupun stres memikirkan apa yang dia belum ada. Tapi dia bersyukur dengan apa yang dia ada. Jadi saudara, untuk kita
belajar hal untuk mencukupkan diri ini, ada beberapa perkara yang perlu kita praktik adalah, yang pertama adalah bersyukur, saudara. Mungkin perkataan ini sudah jemu kita mendengar, tetapi ini adalah suatu perkataan yang sangat berkuasa, saudaraku. Karena kita perlu belajar untuk bersyukur. Ya, bersyukur bukan hanya ketika kita menerima sesuatu atau gaji kita dinaikkan, pangkat kita dinaikkan, kita mendapat sesuatu yang baru, yang banyak, kita dalam kelimpahan dan sebagainya. Itu kita bersyukur, ya. Tapi saudara, bersyukur di dalam Alkitab seringkali adalah berbicara tentang kita berterima kasih, kita menghargai apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki pada waktu masa itu. Ya. Jadi mungkin pada waktu itu menurut pikiran kita sebagai manusia, kita kekurangan, saudara. Tapi apa yang ada itu kita tetap mensyukurinya. Bahkan saudara, mungkin kita sangat kekurangan, tetapi kita masih belajar untuk bersyukur. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh kita syukuri. Kita bersyukur kita masih bernafas, kita bersyukur kita masih boleh bekerja, kita bersyukur kita masih pergi ke sana-sini, sehat dan sebagainya. Jadi ada alasan untuk kita bersyukur. Jadi itu sangat penting, saudara. Ya, yang kedua adalah kalau kita melihat di sini adalah kita belajar menerima dua kemungkinan. Apakah kemungkinan itu? Yaitu kelimpahan dan kekurangan. Ini penting, saudara. Ya, sebagai manusia kita pasti akan mengalami dua perkara ini, kelimpahan dan kekurangan. Jadi kita perlu belajar. Jadi firman Tuhan kata, bersyukurlah. Kalau kita melimpah, kita bersyukur. Kalau kita kurang pun, kita bersyukur. Sebab itu dalam firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saudara, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Itu bukan firman saya. Itu bukan kehendak saya. Tapi ini adalah kehendak Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Dalam situasi pandemik sekarang ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang memang sangat kekurangan, ada yang mungkin memerlukan bantuan, saudara. Jadi, saudara, mari kita belajar. Saya rasa pada waktu inilah kita benar-benar belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang kita ada. Mari kita jangan berpikir terlalu besar, saudara. Tapi kita belajar dengan apa yang ada, dalam keadaan apa yang kita jalani sekarang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita belajar menerima keadaan-keadaan. Baik kita dalam kelimpahan, baik kita dalam kekurangan. Kita menerima dengan hati yang lapang, saudaraku. Ya. Dan perkara ketiga yang perlu kita tahu adalah dalam kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, kita juga harus tahu membezakan mana kehendak dan mana keperluan. Ya, ini suatu yang penting, saudara. Banyak orang tidak tahu membezakan mana keperluan, mana kehendak. Dicampur adukkan semuanya. Keperluan berbicara tentang apa yang paling kita perlu, saudara. Seperti yang saya sebut tadi, apa yang paling kita perlu sebenarnya? Kita bekerja akhirnya untuk apa? Ya, untuk uang. Uang itu untuk apa sebenarnya? Untuk cukup makan sebenarnya, saudaraku. Saudara, kalau kita tahu apa yang kita paling perlu dan kita membezakan dengan apa yang kita mau ataupun kehendak, wow, saudara, hidup kita akan lebih teratur, saudara. Apa yang saya maksudkan dengan kehendak? Kehendak ini tidak terbatas, saudara. Kehendak ini boleh macam-macam. Dan kadang-kadang melebihi kemampuan kita. Wow, kita mau rumah yang besar. Mungkin pada situasi sekarang ini bukan waktu yang sesuai untuk memikirkan hal yang sedemikian. Saya tidak mengatakan itu semua salah, saudara. Tapi kena berpada-pada, kata orang Melayu, ya. Berpada-pada sesuai dengan kemampuan dan situasi keadaan. Dan pada waktu ini, seperti dalam situasi pandemik ini, saya mau kita menjadi orang yang bijaksana dalam mengatur baik keuangan, utamakan apa yang perlu. Ya, bayar bil semuanya dulu dan berbelanja mengikut apa yang paling diperlukan. Makanan di rumah cukup,
dan sebagainya. Apa yang kehendak itu kita kemudiankan. Apalagi pada situasi sekarang, mungkin kita perlu menyimpan, ya. Tahan dulu apa yang kita kehendaki. Mungkin pada waktu sekarang ini bukan suatu yang baik. Mungkin waktu sekarang ini bukan waktu yang baik untuk kita meminjam uang dari bank dan sebagainya, atau membeli kereta yang baru dan sebagainya, rumah yang baru pada waktu ini. Mungkin suatu yang belum lagi sesuai, khususnya pada waktu sekarang. Jadi saudara, saya ingin kita menjadi orang yang bijaksana. Mari kita bergantung, kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, apa yang patut saya buat, ya. Dan gunakanlah akal, berpikirlah, dan saya percaya Tuhan akan memimpin kita. Jadi saudara, untuk kita berpuas hati, hidup dalam berpuas hati ini adalah yang pertama, yang paling penting tadi adalah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan di dalam segala keadaan. Jadi ada satu kisah saudara, di mana seorang ini dia mencabar orang-orang di tempat dia. Dia berkata begini, dia berkata, saya akan memberikan rumah ini kepada rumahnya, rumah dia ya. Saya akan berikan rumah ini dengan percuma kepada orang yang berani mengatakan dia sudah berpuas hati dengan hidupnya. Ya, jadi dia mencabar semua orang. Jadi orang pun mendengar, dia letak tulisan, mungkin macam suatu pengumuman, dan juga dia bercakap di mana-mana, dia bagi tahu begitu, saudara. Jadi untuk beberapa ketika ada seseorang datang mengetuk pintunya dan dia berkata, saudara, saya inginkan rumah kamu ini karena kamu berkata bahwa orang yang berpuas hati boleh meminta rumah ini daripada kamu. Orang ini adalah orang yang sangat kaya, dia sudah memiliki banyak harta, dia sudah banyak pergi melancong ke sana sini, dan dia memang cukup segala-galanya, melimpah segala-galanya, saudara. Dan dia berkata kepada orang itu, tuan punya rumah, saya sudah merasa puas, saya sudah rasa bahagia sekali, saya rasa sudah cukup sekali, dia kata. Jadi sekarang kamu berikan rumah ini, karena kamu sudah memberikan cabaran kepada siapa yang sudah merasa puas, boleh meminta rumah ini. Jadi apa kata si tuan punya rumah ini? Tuan punya rumah ini berkata, jadi kenapa kamu minta rumah saya kalau kamu sudah berpuas hati? Nah, saudara, apa yang saya coba sampaikan di sini? Yang saya coba sampaikan adalah sebenarnya orang kaya itu pun belum berpuas hati. Dia pun belum berpuas hati sebenarnya. Jadi dia masih mau meminta rumah orang itu. Nah, kan? Jadi sebenarnya kita perlu belajar. Jadi sebab itulah tadi poin saya pertama, bahwa kita perlu belajar. Paulus sudah belajar, saudara. Dia tahu apa itu kekurangan. Dia tahu apa itu kelimpahan. Lapar, kenyang, Paulus tahu, saudara. Ya. Jadi kita juga sama. Kita dipanggil supaya kita belajar untuk mencukupkan diri kita dalam segala keadaan, dan bijaksanalah dalam mengatur apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terimalah itu sebagai berkat Tuhan dan gunakanlah sebaik-baiknya. Bezakan mana kehendak, mana keperluan. Ya, jadi itu yang pertama, saudaraku. Jadi firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 hingga 8 berbunyi, berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini kata Paulus. Dia kata, kita tidak bawa apa-apa ke dalam dunia ini. Kita tidak bawa sesuatu masuk, kita tidak membawa sesuatu keluar. Ya, dan dia kata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi ini keperluan asas, saudara. Akhirnya semua orang, kalau kita berpikir dengan lebih mendalam, semua orang bekerja, akhirnya uang itu untuk apa? Akhirnya untuk makanan juga, saudara. Cuma bezanya mungkin adalah makanan yang mungkin yang lebih mahal dan sebagainya. Mungkin itu berbeza, tapi saudara, akhirnya kita mau kenyang.
kita mau cukup, ya, kita mau sehat. Itu saja saudara, kita mau tenaga dan sebagainya. Jadi saudara, kita perlu melihat dari sudut yang berbeza. Sebagai orang percaya, Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa kita akan menjadi kaya raya semuanya. Puji Tuhan kalau ada di antara kita yang hidup berkelimpahan, tetapi saudara ingat bahwa panggilan Tuhan untuk orang-orang sedemikian adalah untuk memberkati orang lain. Ya, kalau kita diberi kelimpahan, Tuhan sebenarnya mau kita juga memberkati orang-orang yang memerlukan. Ya, itu panggilan kita. Kalau kita kekurangan, saudara, kita belajar juga untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi itu poin yang pertama, saudara. Jadi yang kedua adalah bergantung kepada kekuatan Tuhan. Jadi ini kita lihat dalam ayat yang ke-13, di mana Paulus mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ayat ini sering kali disalahgunakan, ya. Ayat ini sering ditafsirkan seolah-olah kita boleh buat segala perkara. Dalam bahasa Inggris menggunakan I can do all things. Wah, saya boleh jadi Perdana Menteri, saya boleh terbang, saya boleh segalanya, saudara. Tapi itu bukan yang dimaksudkan Paulus. Paulus di sini berbicara soal dia boleh menanggung, dia boleh melakukan, ya, dalam soal hal keperluan asas kehidupannya, ya, dalam soal makan, dalam soal minum, dia boleh menanggungnya, saudara, karena kekuatan daripada Tuhan. Kalaupun dia kurang, dia boleh menanggungnya. Jadi itu yang dimaksudkan Paulus, bukan bermaksud sesuka hati kita boleh mengambil ayat ini, ya. Kita tidak boleh mengambil ayat ini dengan sesuka hati dan mengaplikasikannya kepada pelbagai perkara yang lain. Puji Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan sesuatu yang lain, ya, juga dengan kekuatan Tuhan, saudara. Tetapi jangan kita menyalahgunakan firman ini. Jadi poin saya yang kedua adalah bagaimana kita belajar untuk berpuas hati, bagaimana kita memiliki itu adalah bergantung kepada kekuatan Tuhan. Paulus di sini mengatakan dia dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan sumber kekuatan Paulus. Jadi kita belajar mengimani bahwa Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Ya. Jadi Tuhan lebih tahu, saudara, apa yang kita perlukan. Sebab itu Yesus berkata di khotbahnya di atas bukit. Dia mengatakan, Bapamu tahu sebelum kamu meminta kepadanya. Kenapa kamu khawatir, kata Yesus, akan makanan, akan pakaian? Lihatlah bunga-bunga, ya, yang tidak memintal, tapi dihiasi oleh Bapamu. Lihatlah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung itu? Ya saudara, kalau Allah memelihara ciptaannya sedemikian, yang kita tidak pandang berharga, berarti bagi kita, apalagi saudara, Tuhan memelihara umatnya. Tuhan membekalkan umatnya. Dan seringkali Tuhan juga menggunakan ini bukan maksudnya sesuatu jatuh daripada langit, saudara, tetapi Tuhan melakukan sesuatu melalui anak-anaknya, bahkan melalui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Boleh menjadi saluran cara Tuhan menjaga kita, membekalkan kita, saudara. Jadi saudara, kita perlu bergantung kepada kekuatan Tuhan. Dan kita perlu tahu juga bahwa Allah kadang-kadang mengizinkan masa-masa tertentu di mana kita akan merasa kekurangan. Dan dari pengalaman itulah Allah mengajar kita supaya bersyukur dan belajar mencukupkan diri dan berpuas hati. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita akan sentiasa cukup dan melimpah, saudara. Saya percaya ada waktu-waktu tertentu di mana kita merasa sangat kekurangan. Tidak cukup untuk membayar bil, tidak cukup untuk keperluan selama 1 bulan dan sebagainya.
Mungkin ada musim-musim tertentu kita akan mengalami sedemikian, saudara. Tetapi di dalam situasi inilah kita belajar bergantung kepada kekuatan Tuhan. Ya, sering kita berdoa, kita mengatakan begini, Tuhan, tolong saya keluar dari masalah ini. Tolong saya Tuhan untuk membayar itu dan ini. Ya saudara, itu baik. Tetapi saudara, jarang kita mendengar orang yang berkata, Tuhan, mampukan saya untuk mengharungi cabaran ini pada waktu-waktu yang getir ini. Ya, jadi saya mencabar saudara supaya kita bukan hanya berdoa untuk meminta jalan penyelesaian, tapi berdoalah untuk kekuatan Tuhan, mengharungi waktu-waktu yang sukar. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa saudara. Jadi itu juga perkara yang penting saudara. Yang ketiga adalah bahwa Allah memampukan kita. Allah pasti memampukan kita dengan kekuatannya. Dan saya percaya bahwa itu jaminan daripada Allah. Allah tidak menjamin bahwa semuanya akan langit selalu biru saudara. Tetapi Allah menjamin Dia akan memampukan kita kalau kita terus bergantung kepadanya, bersandar kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kalau kita membaca seterusnya saudara, Paulus berterima kasih kepada orang Filipi dan dia menerima dengan hati yang sangat senang pemberian daripada saudara-saudara di Filipi. Ya, jadi saudara, mungkin kita perlu belajar juga saudara. Kadang-kadang ada waktunya kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima dari saudara-saudara kita. Ya, jadi kita perlu belajar berterima kasih. Kita perlu belajar dengan hati terbuka. Ya, jangan kita rasa rendah diri, rasa malu saudara, tapi belajar dan kita katakan terima kasih kepada orang yang memberi kepada kita. Jadi saudara, Paulus sedemikian, dia berterima kasih kepada orang-orang Filipi. Dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena telah menggerakkan hati orang Filipi memberikan bantuan kepadanya. Dan Paulus, apa yang Paulus berikan sebagai balasan kepada mereka, Paulus mendoakan mereka. Jadi saudara, kalau Anda menerima sesuatu bantuan, Anda menerima daripada saudara seiman sesuatu, ucap terima kasih. Dan yang penting saudara, berdoalah bagi mereka. Dan saya ingin mengajak kita melihat doa Paulus ini. Ya, bukan suatu doa yang mungkin secara formal, tetapi ini ucapan Paulus. Ya, seperti doa. Dia mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin, kata Paulus. Jadi saudara, ada suatu yang menarik yang saya lihat di dalam kata-kata Paulus ini. Dia mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Lihat saudara, keperluanmu. Sekali lagi, bukan memenuhi segala kehendakmu. Kalau kehendak saudara tidak akan habis-habis. Banyak betul kehendak kita. Tak putus-putus. Bahkan terlalu melampau dari apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudara. Kita tak akan merasa puas untuk itu. Tapi di sini saudara, Paulus mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, saya berdoa juga untuk saudara bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan saudara. Ya, di dalam situasi pandemik ini. Mungkin dalam keperluan fisikal, keperluan kesehatan, Tuhan memenuhi keperluan setiap keluarga dan setiap pribadi. Dan yang menarik lagi adalah dikatakan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita melihat bahwa Allah memenuhi keperluan menurut apa? Bukan menurut ekonomi dunia ini saudara. Ekonomi sedang merudum. Ekonomi sekarang ini sedang semakin menurun dan kita melihat akan berlaku kegawatan dari segi ekonomi. Itu memang kita, ini bukan suatu nubuat, tetapi ini memang kita sudah nampak akibat daripada COVID-19 ini telah menyebabkan banyak perniagaan ditutup, ya, dan ya keadaan sudah agak sukar saudara. Jadi tetapi Tuhan menjanjikan bahwa
Dia bukan memberkati kita, dia bukan memenuhi keperluan kita berdasarkan ekonomi dunia, tetapi berdasarkan kekayaan Tuhan. Tuhan itu kaya, saudara. Ekonomi surga tidak pernah kekurangan. Ekonomi surga tidak pernah gawat, saudaraku. Dan Allah pasti boleh memelihara. Kalau kita membaca di dalam kisah Elia, ketika terjadi kelaparan 3,5 tahun, saudara, Allah memelihara Elia. Bukan menurut keadaan waktu itu, tetapi dengan cara yang ajaib. Allah membawakan daging melalui burung, saudara. Suatu yang tidak pernah terfikir oleh manusia. Jadi saya percaya, saudara, bahwa mungkin di waktu-waktu kelaparan ini, waktu-waktu kegawatan ekonomi ini, Allah mempunyai cara tersendiri untuk memelihara umatnya. Bukan menurut ekonomi dunia, bukan menurut situasi semasa, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, itu juga menjadi doa saya bagi kita semua. Saya ingin mendorong kita semua bahwa mari kita bergantung pada Tuhan. Tapi terlebih dahulu, saudara, mari kita belajar. Kita belajar mencukupkan diri kita dalam segala keadaan dengan apa yang kita ada. Kita belajar bersyukur, kita belajar untuk menerima baik kekurangan atau kelimpahan, ya. Dan juga saudara, yang kedua tadi adalah mari kita bergantung kepada kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, mampukan kami, keluarga kami mengharungi badai ini. Jadi saudara, saya ingin menggalakkan kita. Mari kita jangan berputus asa. Mari kita jangan kecewa dengan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk menerima situasi yang mendatang. Tetapi kita tetap bergantung kepada Tuhan. Bersandar penuh kepadanya. Karena saya percaya bahwa Yesus cukup bagi kita. Dan saudara, Paulus memulai kitab Filipi ini, ya, di bab pertama, dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saudara, mari kita hidup bagi Kristus. Mari kita hidup adalah untuk Tuhan. Dan kita melihat Yesus itu cukup, saudara. Lebih mulia dari segalanya. Di bab yang ketiga yang pernah kita baca. Jadi saudara, saya percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Jadi mari kita belajar berpuas hati dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, karena Engkau telah mengajarkan kami prinsip-prinsip hidup di dalam Engkau, supaya Tuhan kami belajar untuk berpuas hati, belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kami ada, keperluan asas dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada waktu ini adalah waktu yang sukar bagi semua orang. Banyak hal yang terjadi, orang kehilangan pekerjaan, banyak perniagaan ditutup, orang kehilangan arah. Tapi Tuhan, kami mau terus memandang kepada Engkau, sumber daripada segalanya. Ajarlah kami Tuhan untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ajar kami selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan selalu bergantung kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk menerima, baik dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Ajar kami menghargai kedua-duanya. Ya Tuhan, pimpinlah umat-Mu, berkatilah umat-Mu. Biarlah Engkau yang memenuhi segala keperluan mereka. Bukan menurut ekonomi dunia ini ya Tuhan. Bukan menurut situasi semasa ini. Tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami mengimani itu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih Bapa. Kami meminta semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Jadi saya harap firman ini memberkati Anda dan kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Shalom. Tuhan memberkati.
pergumulanku, tenangku berada bersamamu. Kaulah tujuanku, kau cukup bagiku. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendakmu. Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersamamu. Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendakmu. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendakmu. Melakukan semua kehendakmu.